Ya, selamat mendengarkan di video modul atau video tutorial tentang mata kuliah pemrograman objek satu atau mobile programming. Masih bersama saya Gilar Aditya Pratama dan saya buat video ini untuk Politeknik Fiksi Ganesha Bandung. Oke, di pertemuan 11 atau video ke-11 ini kita akan membahas tentang alat dialog. Mungkin di pertemuan sebelumnya juga sudah dibahas, ada beberapa alat dialog yang digunakan, tapi di sini kita akan mengenal berbagai macam jenis-jenis alat dialog yang lain. Di antara ada yang yes no, gitu ada yes no cancel, lalu bisa pakai select box atau checkbox juga. Jadi alat dialog ini bisa berbagai macam, tidak cuma message doang, tapi juga ada pilihan action yang ada di sana. Oke, kita mulai aja. Oke, di sini saya punya project pertemuan 11. Basicnya itu dari pertemuan 10 ya. Pertemuan 10 itu kan yang intent ya. Tapi di sini kita tambahin sesuatu. Jadi yang pertemuan 10 terakhir adalah kita mempelajari tentang intent, itu dari tiap-tiap tombol ini membuka masing-masing intent. Ada yang membuka untuk web, ada yang ke YouTube, ada juga yang ke aplikasi kan ya. Ini kita sudah pelajari di pertemuan 10 kemarin. Nah, sekarang kita akan menambahkan di sini beberapa tombol gitu ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tombol yang masing-masing sih tujuannya itu alert dialog ya. Jadi setiap tombol di sini punya action terhadap tipe-tipe alert dialog lah gitu kurang lebih. Di sini oke, saya lihatin dulu. Di sini saya punya satu tombol. Di sini alert dialog untuk oke, yang nantinya ketika diklik tombol ini tuh muncul alert dialog, cuman hanya tombol oke aja. Di sini juga kita lihat, di sini button biasa, kita kasih ID nih, kita kasih ID btn underscore alert underscore oke. Lalu kita kasih stylenya warna ini, style warnanya button sukses itu ya hijau ya ini. Lalu kasih teks dan kasih teks elemennya teks start. Lalu kita punya button kedua ini untuk button yes no ya, alert dialog yes no. Sama di sini kita kasih ID juga. Lalu dikasih teks ini ya, teksnya ini. Oke, button ketiga ini untuk yes no cancel. Nanti kita lihat hasilnya. Yes no cancel, kasih ID dan dikasih teks juga. Button keempat ini untuk ini single, maksudnya single select ya. Nanti kita tak kasih single choice di sini. Kita kasih aja buttonnya, ID-nya adalah btn underscore alert underscore single. Lalu button terakhir yang kita buat, yang kita tambahkan di sini, ada button alert multiple, ini untuk yang multiple choice atau si checkbox ya. Oke, ini di XML ini, di XML menu yang di pertemuan 10 terakhir, itu kita tambahkan 5 button ini. Juga saya nambahin satu gambar nih, namanya info JPEG, itu bentuknya seperti ini. Ini untuk icon di alat dialog nanti alatnya dikasih icon, jadi kita nambahin di sini. Kemarin kan sudah nambahin dua ya, ini dua gambar ya, dua icon internet export dan pensil. Sekarang kita nambahin satu lagi, ini info, icon info ini namanya. Oke, di drawable nambah itu juga di values kita di string. Kita juga nambah string array nih. Kemarin kan cuman kita nambahin ini nih, pilihan golongan darah untuk spinner ya. Nah, sekarang kita tambahin juga ini, kita namain file barang ya, value barang itu isinya ini, sendal sepatu, kaos kaki, tali sepatu. Ini barang-barang nanti yang untuk di alert dialog select box atau di checkbox. Value-nya itu ngambil dari sini. Itu yang kita tambahkan di XML-nya layout, di drawable juga ada yang ditambahkan, lalu di value string juga ada yang ditambahkan. Lalu kita masuk ke Java-nya nih. Si Java-nya itu apa yang kita tambahkan? Jelas ini, deklarasi button-button yang kita buat tadi, ada 5 button kan ya.
button alert oke, button alert yes no, button alert yes no cancel, button alert single, dan button alert multiple. Kita deklarasikan dulu. Kita bikin masing-masing buttonnya nih, button ininya. Kita deklarasikan setelah dibuat. Lalu kita tambahkan dia line paling akhir. Nah ini, terakhir kan ini ya, di pertemuan 10 itu. Nah, kita tambahkan ini nih, action terhadap si button alert OK. Jadi button alert OK, set on click listener biasa ya, seperti yang atas juga sama. Nah, di dalam void on click-nya ini, script untuk memunculkan alert. Nah, di sini kita pelajari lagi. Pertama, kita bikin dulu si alertnya. Alert dialog.builder. Namanya lah dialog. Nama si alert dialog kita ini adalah dialog. Kita deklarasikan, disimpan di dalam menu ya. Nanti akan muncul di halaman menu ini. Nah, dialog ini kita bisa kasih title. Si title-nya adalah ini judul alert gitu ya. Ini si title-nya. Lalu ada message nih, dialog.setMessage, kita kasih message terhadap dialog tersebut gitu kan. Dikasihnya message-nya adalah ini. Ini pesan informasi alert. Jadi ada dua sih ya, ada title itu yang paling atas, message itu yang di tengah-tengah. Nah, terus kita tambahin ini. Kita tambahin icon ya. Nah, dialog.setIcon. Ngambilnya icon dari mana? Ini drawable info. Kita lihat lagi nih. Drawable info. Nah, ini yang akan icon ini yang akan kita masukkan ke dialog nanti. Nanti ada di atas di sebelah title ya, isi iconnya itu. Lalu kita bikin ini nih, ada namanya set positive button. Kita kasih label si positif si buttonnya ya. Itu oke. Nah, apa yang dilakukan ketika kita klik si button itu yang ini. Public void on click-nya adalah dia memunculkan toast. Toast itu seperti apa ya? Seperti message yang muncul ngambang, lalu dia akan fading hilang. Setelah itu alert dialognya kita buat dan di show. Jadi alert dialog yang tipe pertama ini dia hanya seperti judulnya, button alert oke, dia hanya memunculkan alert dialog dengan title dan message dan icon dan buttonnya oke. Dan ketika diklik buttonnya memunculkan toast ini, isinya ini message oke, hanya seperti itu sih, sederhana saja. Oke, ini untuk button alert oke yang pertama. Nah, untuk button kedua, kita namakan kan button alert yes no. Ini ya, button alert yes no udah dari judulnya udah ketahuan nih, yes no berarti kita bikin namanya ada dua button. Ininya masih sama nih, title, message, iconnya masih sama. Tapi kita bikin dua button nih. Ada set positive button dengan kasih labelnya yes. Ada juga ini set negative button dengan labelnya no. Masing-masing kalau diklik itu ini. Kalau yes, dikliknya akan memunculkan toast lagi. Toast dengan teksnya adalah ini message yes. Kalau dia ini button satu lagi yang negatif button yang labelnya no, dia juga akan ngasih message ini. Ini message no. Gitu aja. Jadi perbedaannya mungkin kalau yang ini hanya satu button, yang ini dua button. Yes, no, dan masing-masing button punya action sendiri-sendiri. Kayak gitu. Oke, lanjut ke button ketiga nih. Ini agak panjang nih. Oke, button ketiga kita namain adalah button alert yes no cancel. Nah, dari namanya udah kelihatan nih bahwa si alert dialog ini punya tiga action. Pertama, dia punya positive button dengan label yes. Dia juga punya negatif button dengan labelnya no sama kayak yang atas. Nah, tapi kita namain yang ketiga nih. Set neutral button yang kasih nama cancel. Jadi nanti ada button ketiga untuk netral gitu kan ya. Enggak yes, enggak no, tapi cancel aja gitu kan. Juga sama nih di positif kita kasih message-nya ini message yes ya. Lalu di negatif button kita kasih ini message-nya ini message no.
Nah, cancel pun kita bisa kasih action. Nah, ini memunculkan toast yang berisi ini message cancel, hanya seperti itu. Oke, lalu, nah di sini ada tambahan nih. Ada dialog set on cancel listener. Nah, jadi sebenarnya kalau kita dikasih alert gitu kan ya, kita kan bisa kasih pilihan yes, no, bisa juga cancel. Tapi juga kita bisa hanya menutup si alert dialog itu tanpa memilih yes, no, atau cancel. Jadi nanti kalau kita lihat ya, kita lihat nanti di emulator, ketika kita nge-tap di luar wilayah button itu, di luar wilayah alert dialog itu termasuk namanya set on cancel listener. Jadi kita ngeklik di luar alertnya ya, itu termasuk di sini. Nah, ketika dia klik di luar area itu, dia juga bisa punya action. Nah, ini kasih message nih. Ini cancel di luar. Nah, jadi banyak action yang terjadi di situ. Tapi ketika kita tidak pengen si aplikasi itu tidak boleh nge-tap di luar area dialog, maka kita bisa kasih ini nih, dialog.setCancelable false. Jadi nanti si aplikasi tidak boleh nge-cancel di luar, dia harus pilih button 3 yang ada di sini gitu kan. Antara yes, no, atau cancel, nggak boleh cancel di luar. Itu nanti kalau kita aktifkan ini bisa kelihatan perbedaannya. Oke, ini button ke berapa? Ketiga ya, button ketiga kita ini button yes, no, cancel. Kita lanjut ke button alert single dulu nih. Button alert single ini eh, jadi seperti pop-up dialog juga, cuman dikasih pilihan nih. Pilihannya adalah untuk memilih select box. Select box itu berarti kan single ya. Kita hanya option hanya bisa memilih satu di antara beberapa pilihan. Pilihannya apa? Ini list barang tadi, list barang itu ngambil dari ini nih. String terus vol barang. Nah, ini vol barang ini. Jadi nanti muncul nih pilihan ini, sendal, sepatu, kaos kaki, tali sepatu ini muncul pilihannya. Nanti kita harus memilih dari antara list itu. Bagaimana cara memunculkan listnya? Nah, ini. Set title dan set icon seperti biasa, tapi set message-nya, yang ini ya, set message-nya, kita hilangkan. Set message itu diganti dengan set single choice item. Nah, ini nih, message yang teks biasa, kita ganti pakai single choice item. Dia perlu apa? Dia perlu list barang. Nah, makanya sebelumnya kita deklarasikan dulu yang namanya string, ini array, gitu kan ya. Namanya list barang, dia ngambil datanya dari ini. Get resource, get string array, namanya vol barang yang kita lihat ini. Nah, ini nih, datanya tuh ini, data listnya. Jadi setelah kita bikin list nih, list itu dimasukkan ke dalam sini. Lalu kita set, kasih aja nih apa, check item tuh default checknya adalah yang ke 0. Lalu ini ketika action nih, action klik, apa yang terjadi ketika kita klik, ya ini sama munculin toast juga, munculin toast, isinya adalah item selected-nya apa, yaitu list barang ke berapakah, list barang ke yang ke select lah istilahnya, yang selected index gitu ya. List barang yang kita select ini nanti akan muncul di sini si teksnya, dot to string. Terus kita kasih button saja satu, set positive button ya cuman ini message yes doang. Seperti itu sih, jadi kita mengganti message yang ada di sini nih, ada set message di sini ya. Kita ganti set message-nya dengan kalau di single ini adalah set single choice item. Tapi kita memerlukan list dulu, seperti itu. Oke, lanjut. Tombol terakhirnya itu ini, button alert multiple. Kalau tadi single choice itu kita hanya bisa milih satu aja, tapi di multiple ini kita bisa pilih banyak, yaitu pakai checkbox ya. Di sini kita ganti nih set single choice itemnya dengan set multiple choice item. Nah, ini sama, kita juga perlu list barang. List barangnya juga sama, ngambil dari resource, string, lalu ada vol barang yang tadi. Tapi kita juga bikin ini nih,
bikin namanya checked item. Jadi ketika tidak dicek berarti si statusnya itu false. Tapi ketika dia cek statusnya berubah jadi true. Nah, kita bikin variabel ini untuk menyimpan datanya gitu kan. Juga kita bikin variabel string ini pilih barang itu untuk menyimpan value yang sudah dicek gitu kan ya. Ini parameter set multi purchase itu adalah kita masukin list barangnya, masukin juga ini checked item, ini empty variabelnya. Lalu ada action yang terjadi nih ketika on click ya. Ketika on click si checkbox-nya itu nanti ada action yang terjadi. Action yang terjadinya adalah pertama kita ini nih ngeset check itemnya kita ubah statusnya. Yang misalkan barang pertama dicek maka dia akan berubah menjadi true. Nah, ini untuk merubah statusnya itu seperti ini. Atau yang true jadi false pun begini cara ngubahnya. Jadi checked item yang ini checked item ke berapakah? Anggaplah ke 1 atau ke 0, ke arah ke 0. Dia diubah statusnya dengan hasil cek yang terjadi gitu kan. Bisa true atau bisa false. Lalu kita punya string pilih barang yang isinya string doang nih ya, string gini doang. Kita kasih dulu di set kosongkan dulu. Jadi kan begitu setiap ngecek itu kosongkan dulu si stringnya. Baru ini ada looping, ada for itu untuk melihat barang apa aja nih yang sudah dicek gitu kan ya. Ketika barangnya diceknya true, maka si string pilih barang ini diisi dengan nama barangnya. Maka nanti di tosnya akan muncul item selected-nya apa aja nih. Misalkan item pertama tuh tadi sendal, koma, sepatu gitu kan. Ada sendal, koma, sepatu kan ada komanya nih. Nanti akan muncul. Tapi kalau bedanya dengan yang ini kan, yang set single tuh kan cuma satu ya. Tapi kalau yang ini bisa banyak si item-itemnya. Lalu ada button positif, cuman memunculkan ini messages doang. Oke, seperti itu sih yang kita tambahkan di project pertemuan 11 ini. Jadi kita bikin 5 button, yang masing-masing buttonnya dia punya action memunculkan alert dialog dengan tipe yang berbeda-beda gitu. Kita coba tes dulu aja, kita lihat bagaimana hasilnya. Oke, ini emulatornya jalan. Nah, ini kan aplikasi yang 10, pertemuan 10 sampai button page intent. Nah, kita tambahin ini nih, tambahin 5 button tambahan. Apa yang terjadi ketika kita ngeklik button alert dialog oke nih? Ketika kita klik, nah ini alert dialognya nih. Jadi pertama ada icon nih, icon yang kita set tadi gitu. Nanti teman-teman bisa pakai icon apa aja gitu kan ya. Drag and drop aja ke folder drivable ini. Nanti namanya disesuaikan ya. Kalau saya pakai namanya info, kalau teman-teman mau pakai nama lain boleh nanti disesuaikan aja si penamaan ini. Ini ada iconnya, ini title-nya nih. Title tuh agak bold ya. Lalu ini message-nya nih, ini pesan informasi itu nih message. Dan di tombol yang pertama itu hanya oke dan buttonnya hanya oke, jadi di sini hanya ada oke. Apa yang terjadi ketika kita klik oke ini? Dia memunculkan tos, ini message oke. Itu alert dialog. Walaupun sebenarnya di pertemuan sebelumnya kita pernah belajar juga ya, cuman mungkin hanya yang oke aja. Bagaimana dengan yang yes no gitu kan ya, yang positif dan negatif button. Kita coba klik nih. Nah, ini sama nih sebenarnya. Title dan pesannya dan message-nya dan iconnya sama, tapi buttonnya ada dua nih. Ada yes, ada no gitu kan ya. Ketika kita pilih yes, ini message yes gitu kan ya, keluar. Kita coba lagi yang no, ini message no. Jadi setiap tombol punya action yang berbeda-beda gitu kan ya. Tergantung kita ngeset actionnya apa. Apakah bisa jadi kalau yang yes kita pindah halaman, yang no tetap di sini halamannya gitu kan ya. Itu gimana kita set aplikasinya terserah sih. Ini button kedua. Nah, sekarang button ketiga nih yang kita punya 3 tombol action. Coba kita klik.
Nah, ini sama title, icon, dan message-nya, tapi buttonnya jadi ada 3 nih. Yes, no, cancel. Ketika yes, sama dia muncul ini message yes. Ketika no, kita klik keluar ini message no. Ketika cancel, kita klik ini message cancel. Jadi memang punya action yang berbeda-beda, ada tiga message yang berbeda ya, tiga action berbeda. Tapi tadi saya bilang cancel juga di sini ada set on cancelable nih. Sorry, set on cancel listener. Jadi selain kita nge-cancel menggunakan tombol ini, kita bisa klik di luar area sini nih. Ini kan area dialognya ya. Kita bisa klik di luar area dialog ini, maka dia akan masuk ke sini, ke set on cancel listener. Kita coba ya, klik di luar area sini. Nah, ada message ini cancel di luar. Jadi ada beberapa aplikasi yang membolehkan itu ya, membolehkan si kita meng-cancel dialog itu dengan mengeklik atau nge-tap di luar dialognya. Ada yang harus kita ngeklik cancel, ini cancel gitu, cancel button gitu kan. Ada yang boleh di luar juga. Nah, tapi kalau kita nggak pengen itu di luar, nah digunakanlah ini nih, dialog set cancelable-nya false. Dengan kita menggunakan script ini, jadi user tidak bisa nge-cancel dengan cara klik di luar dialog gitu. Ketika klik di luar dialog tidak akan ada action apa-apa. Kita coba aja ya, jalankan ulang. Lalu kita munculkan alert yang tadi, tapi kita klik di luar area ya. Nah, ini kita klik di luar area nih. Nah, ini tidak ada yang terjadi. Saya udah klik-klik nih, tapi tidak ada yang terjadi. Dia harus memaksa untuk mengklik 3 tombol ini aja gitu kan. Jadi kita mau nggak mau harus ngeklik tombol cancel ini untuk keluar. Seperti itu. Jadi ini gunanya set cancelable false. Defaultnya dia true, makanya kita harus kasih false supaya seperti tadi dia nggak bisa nge-cancel di luar area dialog. Dia harus memaksa mau cancelnya dengan klik tombol ini. Itu yang tombol ketiga ya. Sekarang kita ke tombol keempat, yaitu yang alert dialog menggunakan single choice. Nah, ini maksudnya single choice ini. Jadi kita harus, kita dikasih lihat icon dan title saja. Message-nya itu diganti dengan ini. Message-nya itu diganti dengan si pilihan ini. Karena namanya single choice, jadi kita hanya bisa memilih satu di antara 4 pilihan ini. Misalnya kita pilih sepatu, klik gitu kan ya. Nah, ini nih item selected sepatu. Jadi ada action juga nih setiap kita klik si optionnya. Nah, ketika ini kita pilih yang lain, muncul message yang lain. Tali sepatu pilih, muncul message-message yang berbeda gitu kan ya. Ketika kita pilih tombol yes, ya dia ke close gitu dan dia memunculkan toast ini message yes. Itu namanya single choice. Jadi hanya apa ya, memunculkan bukan message ini, apa, option option select ya, option select yang hanya bisa memilih satu. Dan setiap kita pilih option juga dia punya action yang berbeda-beda gitu kan. Ini memunculkan message toast dengan itemnya atau teksnya yang sesuai yang kita pilih. Kita bisa klik di luar karena kita nggak pakai set cancelable. Nah, ini di sini nggak ada set cancelable, jadi kita masih bisa klik di luar. Oke, yang terakhir nih, kita punya alert dialog multiple choice. Ya, namanya multiple, ini bentuknya adalah checkbox dan juga kita bisa milih lebih dari satu. Ketika kita pilih sendal, nah item selected sendal, koma. Kita pilih sepatu, item selected sendal, dan koma sepatu gitu. Kita hilangin lah sendalnya. Hanya ada sepatu. Atau kita pilih semua. Nah, muncul seperti ini. Kita hilangin semua. Nah, jadi setiap checkbox di sini punya action masing-masing.
Ini tombol yes, saya tombol yes untuk keluar gitu kan. Atau di sini kan nggak dikasih set cancelable, jadi kita masih bisa klik di luar area sini untuk keluar. Seperti itu. Jadi teman-teman, alert dialog itu nggak mesti oke aja gitu ya, nggak mesti hanya oke gitu kan ya, atau nggak mesti juga yes no aja gitu kan ya. Kita juga bisa memaksa si user untuk ngeklik gitu dengan menambahkan tadi set cancelable-nya true ya. Ini set cancel-nya set cancel-nya false supaya user memang ngeklik tombolnya, nggak keluar klik di luar gini gitu kan. Itu juga kita bisa pakai juga si alert dialog ini ditambahkan single choice gitu kan ya, dipaksa untuk memilih dulu gitu kan, atau multiple choice ya, ini untuk pilihan yang lebih dari satu. Jadi alert itu nggak hanya untuk message loh gitu kan, kita juga bisa untuk kasih pilihan seperti ini. Juga kita bisa memaksa untuk user memilih salah satu di antara tombol yang ada di sini. Tidak tidak bisa keluar dengan klik di luar area. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan di pertemuan 11 ini. Intinya adalah kita belajar alert dialog dengan tipe lain dan juga action-action lain, dan juga ini cara memaksa user untuk memilih salah satu di antara button ini. Juga juga masing-masing tombolnya mau yes mau no itu punya action yang berbeda seperti itu. Oke, di manifest sih nggak ada perubahan ya, karena kita tidak menambahkan page baru atau permission baru, kita hanya menambahkan 5 button, misalnya 5 button di sini, ada 5 button dan satu icon, satu gambar, dan juga satu string ini. Yang kita tambahkan di pertemuan 11 ini, button 5, icon 1, ada string array juga script untuk kelima button tersebut. Sisanya masih sama seperti pertemuan 10. Oke, rekan-rekan, rasanya cukup sekian dulu. Mungkin video pertemuan 11 ini kita sudah belajar tentang alert. Mudah-mudahan rekan-rekan paham dan bisa dipraktekkan apa yang saya contohkan di sini. Silahkan dicoba sendiri supaya lebih mengerti juga. Oke, rasanya mungkin cukup sekian penjelasan dari saya di pertemuan 11 ini. Oh, ini masih pertemuan 10 ya. Ini sih kita ganti di sini nih. Kita ganti di sini supaya jadi pertemuan 11. Karena saya masih copy. Oke, rasanya cukup sekian video pertemuan 11 ini. Kita ketemu di video-video selanjutnya dengan materi yang berbeda. Oke, dengan saya Gelar Aditya Pratama, terima kasih.